Kami mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado, mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Anastasia Hedemans, Anissa Hengkebohang, Aprilia Mandang, dan Beatrice Mamuko. Konsumsi pangan dan gizi. A. Pengertian pangan dan gizi. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. B. Fungsi pangan. Fungsi pangan yang utama bagi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh sesuai dengan jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan bobot tubuh. Fungsi pangan yang demikian dikenal dengan istilah fungsi primer atau primary function. Selain memiliki fungsi primer, bahan pangan sebaiknya juga memenuhi fungsi sekunder, yaitu memiliki penampakan dan cita rasa yang baik. Seiring dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, maka tuntutan konsumen terhadap bahan pangan juga kian bergeser. Konsumsi pangan dan gizi. Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan secara tunggal maupun beragam yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk memenuhi keinginan makan atau rasa lapar, atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan masyarakat. Konsumsi pangan individu. Setiap individu memerlukan proporsi asupan gizi yang bervariasi sesuai dengan berat badan, tinggi badan, dan aktivitas sehari-hari. Hanya 3 macam zat gizi yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh, yaitu karbohidrat, pati, gula, protein, dan lemak. Di dalam tubuh, karbohidrat, lemak, dan protein akan dioksidasi dalam sel dengan bentuk enzim, koenzim, misalnya vitamin dan hormon. Prosesnya memerlukan oksigen dan hasil yang diperoleh berupa karbon dioksida, air, dan energi. Konsumsi pangan keluarga. Makanan keluarga adalah makanan yang dihidangkan dalam suatu keluarga dari hari ke hari. Lengkap tidaknya susunan makanan keluarga ini banyak tergantung pada kemampuan keluarga itu sendiri untuk menyusun makanan, kemampuan untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang diperlukan, adat kebiasaan, dan sedikit banyak pengetahuan dalam hal menyusun makanan. Konsumsi pangan masyarakat. Pemenuhan gizi yang cukup juga harus diperoleh seluruh masyarakat yang berekonomi rendah, menengah, sampai yang berekonomi tinggi. Karena dengan gizi yang cukup, pada masyarakat dapat meningkatkan produktivitas kerja yang berpengaruh terhadap perekonomian negara. Kesimpulan, dalam mengonsumsi makanan, yang pertama harus dilakukan memperhatikan kecukupan gizi yang akan diterima dalam tubuh. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan berbagai hal yang berhubungan mengenai makanan tersebut, yaitu mutu gizi yang ada dalam makanan, kondisi fisiknya, harga dari makanan tersebut, serta ketersediaan dan ketahanan pangan.